Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembacaan dari keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kurikulum Merdeka pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah. 1. Struktur kurikulum Merdeka. Struktur kurikulum Merdeka pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai berikut. A. Struktur kurikulum pada PAUD. Struktur kurikulum pada PAUD atau TK, RA, BA, KB, SPS, TPA terdiri atas 1. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain. Kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kegiatan perlu didukung oleh penggunaan sumber-sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi dan buku bacaan anak. 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD. Penguatan profil pelajar Pancasila di PAUD dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan alokasi waktu kegiatan di PAUD. Alokasi waktu pembelajaran di PAUD usia 4-6 tahun paling sedikit 900 menit per minggu. Alokasi waktu di PAUD usia 3-4 tahun paling sedikit 360 menit per minggu. B. Struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah. Struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan 2 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran per tahun. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel melalui 3 pilihan sebagai berikut. 1. Mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. 2. Mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan atau 3. Pengembangan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai berikut. 1. Struktur kurikulum SD atau MI. Struktur kurikulum SD atau MI dibagi menjadi 3 fase. A. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. SD atau MI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau matematik. Proporsi beban belajar di SD atau MI terdiri menjadi 2, yaitu A. Pembelajaran intrakurikuler dan B. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan, waktu pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlahkan alokasi jam pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Struktur kurikulum SD atau MI adalah sebagai berikut. Tabel 1, alokasi waktu mata pelajaran SD atau MI kelas 1, asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu dan 1 jam pelajaran sama dengan 35 menit. Mata pelajaran, di sini tabel ada mata pelajaran alokasi intrakurikuler per tahun, alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun, total JP per tahun. Untuk mata pelajaran agama, baik itu agama Islam dan yang lainnya,
Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sebanyak 108 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu, 36 jam pelajaran alokasi 5P, dan total keseluruhan 144 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila adalah 144 jam pelajaran per tahun atau 4 jam pelajaran per minggu, 36 untuk 5P, dan 180 total jumlah jam pelajaran per tahun. Mata pelajaran bahasa Indonesia 216 jam pelajaran per tahun atau 6 jam pelajaran per minggu, 72 jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan 288 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran matematika sebanyak 144 jam pelajaran per tahun atau 4 jam pelajaran per minggu, 36 jam pelajaran per tahun untuk 5P, dan jumlah total keseluruhan 180 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran PJOK 108 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu, 36 jam pelajaran per tahun untuk 5P, dan jumlah keseluruhan 140 dan jumlah keseluruhan 144 jam pelajaran per tahun. Untuk seni dan budaya, baik itu seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, bisa dipilih salah satunya adalah 108 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu, 36 jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan 144 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris sebanyak 72 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu, dan tidak ada untuk 5P, kemudian jumlah total keseluruhan 72 jam pelajaran per tahun. Untuk muatan lokal 72 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu, tidak ada jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 72 jam pelajaran per tahun. Tabel 2 alokasi waktu mata pelajaran SD atau MI kelas 2. Asumsi 1 tahun sama dengan 36 jam pelajaran per minggu, dan 1 jam pelajaran sama dengan 35 menit. Kolom pertama ada mata pelajaran, kemudian kolom berikutnya ada alokasi intrakurikuler per tahun atau per minggu, kolom berikutnya alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun, dan kolom berikutnya total jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran pendidikan agama, baik itu agama Islam, Kristen Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu, masing-masing 108 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu, 36 jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan 144 jam pelajaran per tahun. Untuk pendidikan Pancasila sebanyak 144 jam pelajaran per tahun atau 4 jam pelajaran per minggu, 36 untuk 5P, dan jumlah keseluruhan 180 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia 252 jam pelajaran per tahun atau 7 jam pelajaran per minggu, 72 untuk 5P, dan jumlah keseluruhan 324 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran matematika 180 jam pelajaran per tahun atau 5 jam pelajaran per minggu, 36 untuk 5P, dan jumlah keseluruhan 216 jam pelajaran per tahun. Untuk PJOK 108 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu, 36 jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan 144 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran seni dan budaya, salah satunya dipilih, baik itu seni musik, seni rupa, seni teater, ataupun seni tari. Jumlah keseluruhan 108 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu, 36 untuk 5P, dan jumlah keseluruhan 144 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris 72 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu, sehingga jumlahnya 72 jam pelajaran. Untuk muatan lokal 72 jam pelajaran per tahun, 2 jam pelajaran per minggu, dan jumlah keseluruhan. Tabel 3 alokasi waktu mata pelajaran SD atau MI kelas 3 sampai kelas 5. Asumsi 1 tahun 36 jam pelajaran per minggu, dan 1 jam pelajaran sama dengan 35 menit. Di sini ada kolom mata pelajaran alokasi intrakurikuler per tahun atau per minggu, alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun, yang terakhir adalah total jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti, juga agama-agama yang lainnya sebanyak 108 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu, 36 untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 144 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila 144 jam pelajaran per tahun atau 4 jam pelajaran per minggu, 36 jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan 180 jam pelajaran per tahun.
Untuk bahasa Indonesia 216 jam pelajaran per tahun, 6 jam pelajaran per minggu, 36 untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 252 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran matematika 180 jam pelajaran per tahun atau 5 jam pelajaran per minggu, 36 jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 216 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial sebanyak 180 jam pelajaran per tahun, 5 jam pelajaran per minggu, 36 untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 216 jam pelajaran per tahun. Untuk PJOK 108 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu, 36 untuk 5P, dan jumlah keseluruhan 144 jam pelajaran per tahun. Untuk seni dan budaya baik itu seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari sebanyak 108 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu, 36 untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 144 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris 72 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu, tidak ada untuk 5P, dan jumlah keseluruhan 72 jam pelajaran per tahun. Untuk muatan lokal 72 jam pelajaran per tahun, 2 jam pelajaran per minggu, tidak ada untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 72 jam pelajaran per tahun. Untuk muatan lokal 72 jam pelajaran per tahun, 2 jam pelajaran per minggu, tidak ada untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 72 jam pelajaran per tahun. Mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Pemerintah daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan mata pelajaran bahasa Inggris, misalnya terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidik. Satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan dapat mengintegrasikan muatan bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran lain dan atau ekstrakurikuler dengan melibatkan masyarakat, komite sekolah, relawan mahasiswa, dan atau bimbingan orang tua. Muatan pelajaran kepercayaan untuk menghayatkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif di SD atau MI menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik. 2. Struktur kurikulum SMP atau MTS. Struktur kurikulum SMP atau MTS terdiri dari satu fase, yaitu fase D. Fase D yaitu untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Struktur kurikulum SMP atau MTS terbagi menjadi 2, yaitu A. Pembelajaran intrakurikuler, dan B. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 25% total jam pelajaran per tahun. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun secara waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek profil harus mengacu pada capaian profil pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan, waktu pelaksanaan proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlahkan alokasi jam pelajaran proyek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama. Struktur kurikulum SMP atau MTS adalah sebagai berikut. Tabel 5. Alokasi waktu mata pelajaran SMP atau MTS kelas 7 sampai kelas 8. Asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu dan 1 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Di sini ada kolom mata pelajaran, alokasi intrakurikuler per tahun untuk per minggu, alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun, total jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, juga agama-agama yang lainnya sebanyak 72 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu, 36 jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 108 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila sebanyak 72 jam pelajaran per tahun, 2 jam pelajaran per minggu, 36 untuk 5P, dan jumlah keseluruhan ada 108 jam pelajaran per tahun. Untuk bahasa Indonesia 180 jam pelajaran per tahun atau 5 jam pelajaran per minggu, 36 untuk 5P, dan jumlah keseluruhan 216 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran matematika dan IPA sebanyak 144 jam pelajaran per tahun atau 4 jam pelajaran per minggu, 36 untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 180 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan bahasa Inggris sebanyak 108 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu, 36 untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 144 jam pelajaran per tahun. Untuk PJOK, informatika, dan mata pelajaran seni dan prakarya sebanyak 72 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu, 36 jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 108 jam pelajaran per tahun.
Untuk muatan lokal 72 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu, dan jumlah tidak ada untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 72 jam pelajaran per tahun. Tabel 6 alokasi waktu mata pelajaran SMP atau MTS kelas 9. Asumsi 1 tahun sama dengan 32 minggu dan 1 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Di sini ada kolom mata pelajaran alokasi intrakurikuler per tahun atau per minggu, alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun, dan total jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, juga mata pelajaran agama-agama yang lainnya, sebanyak 64 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu, 32 jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 96 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila sebanyak 64 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu, 32 jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 96 jam pelajaran per tahun. Untuk bahasa Indonesia sebanyak 160 jam pelajaran per tahun atau 5 jam pelajaran per minggu, 32 jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 192 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam sebanyak 128 jam pelajaran per tahun atau 4 jam pelajaran per minggu, 32 jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 160 jam pelajaran per tahun. Untuk mata pelajaran IPS dan bahasa Inggris sebanyak 96 jam pelajaran per tahun atau 3 jam pelajaran per minggu, 32 jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 128 jam pelajaran per tahun. Untuk PJOK Informatika, Seni dan Prakarya sebanyak 64 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu, 32 jam pelajaran untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 96 jam pelajaran per tahun. Untuk muatan lokal 64 jam pelajaran per tahun atau 2 jam pelajaran per minggu, tidak ada untuk 5P, dan jumlah keseluruhan adalah 64 jam pelajaran per tahun, sehingga jumlah keseluruhan adalah 124,8 jam pelajaran per tahun. Muatan pelajaran kepercayaan dan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif di SMP atau SMP menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai kondisi peserta didik. Beban belajar bagi penyelenggara pendidikan dengan sistem kredit semester dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SKS.